Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips, dan motivasi. Jadi jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Teman sekalian, mumpung sekarang masih dalam suasana Idul Adha, kali ini saya akan mengajak sahabat semuanya untuk napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelumnya saya akan menyanyikan dulu sebuah lagu dari Trie Utami ya, dan ini isinya itu sangat luar biasa, maknanya sangat dalam. Langsung saja ya. Sering kita merasa takwa, tanpa sadar terjebak rasa, dengan sengaja mencuri-curi, diam-diam ingkar hati, pada Allah mengaku cinta, tapi pada kenyataannya, pada harta, pada dunia, tunduk seraya menghamba. Belajar dari Ibrahim, belajar takwa kepada Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar untuk mencintai Allah. Malu pada bapak para anbiya, patuh dan taat pada Allah semata, tanpa pernah mengumbar kata-kata, jalankan syariat, tiada banyak bicara. Oke sahabat sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama punya istri yang bernama Siti Sarah. Tapi seiring waktu dan usia semakin bertambah, Nabi Ibrahim dan Siti Sarah belum juga dikaruniai seorang anak. Begitu mulianya hati Siti Sarah demi menjalankan, demi meneruskan pekerjaan atau tugas Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dia menyuruh suaminya, "Wahai suamiku, sudikah kiranya engkau menikah dengan Siti Hajar?" Masya Allah, luar biasa sekali. Siti Hajar adalah hamba sahaya, pesuruhnya Siti Sarah. Nabi Ibrahim pun setuju dengan tawaran istrinya, yaitu Siti Sarah. Kemudian menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, dan tak lama kemudian dikaruniai seorang jabang bayi yang sangat ganteng dan diberi nama Ismail. Belum juga Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Siti Sarah menikmati masa-masa kebersamaan dengan sang jabang bayi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Ibrahim harus membawa Siti Hajar dan putranya Ismail ke sebuah kota yang jauh dari mana-mana, yaitu kota Mekah. Nabi Ibrahim pun menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia membawa anak dan istrinya ke suatu tempat yang bernama Mekah itu. Disimpanlah di sebuah rumah, ya rumah lama lah seperti itulah ya, yang tidak ada siapapun di sana. Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Siti Hajar dan Ismail tanpa menengok ke belakang. Siti Hajar menangis, "Wahai suamiku, kenapa engkau meninggalkan aku dan anakmu di sini?" Nabi Ibrahim tidak menjawabnya, tapi dia terus berjalan meninggalkan Siti Hajar. Siti Hajar bertanya lagi, "Wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Nabi Ibrahim berjalan dan dia menjawab, "Iya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Siti Hajar menjawabnya, "Wahai suamiku, kalau memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku menerimanya karena aku yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan aku dan anak kita di sini.
Masya Allah, tabarakallah. Sungguh luar biasa. Siti Hajar begitu taat pada perintah suaminya karena dia yakin bahwa titah suami itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam bukan tidak cinta meninggalkan istrinya di sana jauh dari mana-mana, bukan juga tidak sayang meninggalkan Ismail si jabang bayi itu, bukan. Tapi kecintaan dia kepada Sang Pencipta jauh lebih besar dari segalanya. Nah, ini sebetulnya hikmah buat kita bahwa jangan sampai kecintaan kita kepada makhluk mengalahkan kecintaan kita kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin pertama pelajaran bagi kita semuanya. Selanjutnya, Siti Sarah dan Ismail kecil waktu itu kehabisan bekal. Siti Hajar hampir putus asa, tapi melihat Ismail kecil yang menangis, hati seorang ibu tidak diam. Dia langsung berdiri, dia menatap ke kanan ke kiri, dia melihat ada air, dia berlari ke bukit itu yang disebut Bukit Sofa. Dan ternyata tidak ada air, itu hanya fata morgana, hanya bayangan semu saja. Saking panasnya jadi seperti ada air. Siti Hajar kembali lagi melihat, menatap ke sebelah sana, ke arah yang berlawanan, yaitu ada Bukit Marwah. Siti Hajar pun berlari mencari air itu karena dilihatnya itu ada air. Dan ternyata itu pun masih sama kayak tadi, yaitu fata morgana, tidak ada air di sana. Bolak-balik Sofa Marwah 7 kali tanpa rasa terbebani, karena dia punya tanggung jawab, yaitu anaknya Ismail yang kehausan. Jadi harus ingat sahabat sekalian, bahwa dalam melakukan apapun kita maksimalkan ikhtiar. Jangan putus asa, never give up. Ada Allah yang membersamai kita. Kita nggak perlu khawatir karena setelah kita memaksimalkan ikhtiar, kita langitkan doa seperti Siti Hajar yang berlari sambil menangis, sambil memohon kepada Allah, ya Allah berilah hamba keajaiban, ya Allah berilah hamba air untuk anakku. Dia terus berlari sambil menangis, sambil berdoa. Ternyata Allah mendatangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Tiba-tiba Ismail yang sedang menangis menjerit, dia kakinya digosok-gosokkan seperti itu. Kita bayangkan ya, anak kecil yang menangis kakinya, kalau bahasa Sunda itu roroesan gitu ya, seperti itu. Dan ternyata dari bekas kakinya itu muncul, memancar air. Masya Allah. Dan air itu sampai detik ini tak pernah kering, yang disebut dengan air Zam-Zam. Masya Allah. Tuh, sudah ada 2 pelajaran kan? Jadi yang kedua pelajarannya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sahabat sekalian, setelah itu Nabi Ibrahim sesekali menengok Siti Hajar dan putranya Ismail. Seperti itu, tapi tidak pernah lama, hanya menengok dan memberi pelajaran tentang ubudiyah, tentang bagaimana cara mencintai Allah, bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu hari, waktu itu Ismail sudah beranjak remaja, tiba-tiba datang perintah lagi dari Allah, dan ini ujian sangat luar biasa sekali sahabat. Waktu itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya tercinta, yaitu Ismail. Dan itu tidak satu kali, mimpinya itu datang setiap malam. Setiap Nabi Ibrahim tertidur, mimpi itu selalu sama. Kalau istilah zaman sekarang, Nabi Ibrahim itu galau, gundah gulana. Dia menangis, ya Allah, apakah aku harus melakukan hal ini? Seperti itu. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim mendatangi putranya. Diceritakanlah mimpi yang berulang-ulang itu. Apa jawaban anaknya ketika Nabi Ibrahim mengatakan, anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku untuk menyembelihmu.
sambil menunduk seperti itu, mungkin karena nggak tega melihat wajah putranya. Apa jawaban Ismail, sahabat sekalian? Dan ternyata anak yang luar biasa itu, dengan didikan seorang ibu yang penyabar, dengan didikan seorang ibu yang pantang menyerah dalam segala pun, anaknya berkata, "Wahai Bapakku, jangan ragu, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah aku termasuk hamba Allah yang penyabar." Masya Allah, sungguh indah sekali keluarga itu. Dan sampai akhirnya Nabi Ibrahim siap-siap untuk mengorbankan putranya, untuk menyembelih putranya dengan keikhlasan, dengan kesabaran, dengan kepasrahan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mau menebas leher anaknya waktu itu, datanglah setan menggoda Nabi Ibrahim, menggoda keikhlasan dan kepasrahan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus menggoda, "Wahai Ibrahim, itu anakmu, bukankah sejak dulu kamu menginginkan putra? Kenapa sekarang setelah kamu punya putra dan anakmu menjelang remaja dan menjelang dewasa, kenapa malah kamu mau mengorbankannya?" Nabi Ibrahim pun melempar setan itu dengan batu. Banyak sekali kan sekarang kejadian di dalam kegiatan ibadah haji ini, perjalanan Siti Hajar waktu sa'i itu dari Bukit Sofa dan Marwah, terus ini lempar jumroh juga, itu bukti melempar setan yang menggoda ketika mau menyerahkan pengorbanannya, yaitu Ismail itu. Dan akhirnya setan kalah, dilempar oleh Nabi Ibrahim dengan keyakinan yang penuh, dengan keikhlasan, dengan kepasrahan. Nabi Ibrahim pun mau bersiap mengorbankan Ismail dengan mata yang terpejam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kesabaran, kepasrahan hambanya yang luar biasa ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah yang luar biasa. Apa itu, sahabat? Ternyata anaknya tercinta yaitu Ismail berdiri di pinggir, di samping ayahnya yang sedang menebas leher yang disangkanya itu Ismail, dan diganti dengan sebuah gibas atau sebuah domba yang sangat besar, yang sangat gemuk. Ketika Ibrahim membuka matanya, terkejutlah dia, dan Ismail sedang tersenyum di sampingnya. Masya Allah, apa hikmah yang bisa kita petik dari kejadian ini? Kita harus ikhlas, kita harus pasrah dengan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita ikhlas, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hadiah kepada kita yang luar biasa, yang tidak pernah kita sangka. Nah, jadi yang tahun ini bisa berkurban itu luar biasa, tapi harus diniatkan ini sebagai bentuk keikhlasan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku sekalian, tadi di awal saya sudah bilang ya ke sahabat bahwa kita tuh ingin napak tilas kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata kalau kita mau bahas lebih banyak lagi, ternyata tidak cukup waktu kita untuk bertemu hanya di tempat ini. Jadi mungkin butuh waktu 1001 malam kita untuk menceritakannya. Jadi mungkin itu sekilas ya cerita tentang, bukan cerita, ini kisah ya, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan banyak hikmahnya, di antaranya yang pertama tadi, ujian itu pasti akan Allah berikan kepada kita semuanya ya sahabat. Jadi bagaimana kita menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu yang luar biasa, yang sangat indah pada kita. Yang kedua, jangan pernah menyerah, maksimalkan ikhtiar, langitkan doa, insya Allah Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan yang selanjutnya, buktikan ketaatan kita, kepasrahan kita, kepasrahan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sahabat, mungkin pertemuan kita di
hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.